Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1076, Orang-orang dari kehidupan sebelumnya. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat turun, menerangi seluruh bumi. Dunia biksu kosong seperti biasa, dan tidak ada orang di dalamnya. Sulit untuk melihat satu sosok pun di tanah yang luas. Hanya ada 93 biksu di wilayah yang begitu luas, yang sangat tidak proporsional. Dibandingkan dengan dunia para beku, dunia manusia mengantarkan dunia yang makmur dan sejahtera. Setelah malapetaka, tidak hanya dunia biksu yang dibaptis, tetapi dunia fana juga nirwana. Generasi kaisar yang lebih tua turun tahta, dan raja baru naik tahta. Setan menyerbu, dan manusia di Chu Utara dibawa kembali ke Chu Selatan. Sekarang, iblis surgawi yang menyerang telah dihancurkan, dan manusia yang awalnya adalah Chu Utara, dibawa ke kepemimpinan raja dari berbagai negara, memulai perjalanan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Puluhan ribu mil, itu seharusnya menjadi jalan yang sangat panjang bagi orang biasa, mungkin mereka telah menempuh perjalanan sepanjang hidup mereka, dan tidak mungkin kembali ke kampung halaman mereka sampai mereka mati, tetapi mereka belum berhenti. Semuanya berjalan dengan tertib. Tanah yang luas ini berangsur-angsur mendapatkan kembali kemakmurannya selama pemulihan. Selalu ada beberapa orang dengan pikiran teguh yang mendaki gunung yang panjang dan datang ke dunia para beku, mereka menyembah yang abadi dan ingin melihat langit yang lain. Bagi orang-orang ini, ada lebih dari 90 biksu yang tersisa di Dacu, semuanya tidak akan menolak untuk datang, dan membimbing mereka untuk berlatih Taoisme. Biksu yang selamat ini semuanya adalah orang muda, yang tertua tidak lebih dari 20 tahun, tetapi mereka telah memikul tugas penting untuk mewarisi Chu Agung, dan mereka semua mendirikan sekte setelah bencana untuk melanjutkan warisan leluhur mereka. Tentu saja, sebelum nama sekte yang mereka dirikan, mereka diam-diam akan menuliskan dua kata, pengadilan surgawi. Ya, sebelum iblis surgawi menyerbu, tanah ini disatukan oleh pengadilan surgawi. Setan surgawi dihancurkan, orang yang paling kuat di dunia ini adalah Ye Chen, dia masih raja negeri ini. Bahkan jika dia tidak ada, nama surga masih ada, belum lagi dia masih berdiri di sini. Dunia. Heng Yuezong. Ye Chen duduk selama 3-5 hari tanpa bergerak satu kali pun. Di sampingnya, Ruoxi terbangun beberapa kali. Melihat Ye Chen duduk diam, dia terhuyung-huyung untuk bermain. Ketika dia lapar, dia berlari ke pohon buah spiritual untuk mengambil buah spiritual untuk dimakan. Ketika dia mengantuk, dia meringkuk ke Ye lengan Chen dan tertidur. Dia melihat sekeliling jauh lebih dari sekali, matanya yang besar penuh dengan kebingungan. Dalam ingatannya, tempat ini seharusnya menjadi negeri dongeng, tetapi sekarang menjadi reruntuhan. Dalam ingatannya, tempat ini seharusnya penuh dengan orang, tapi sekarang kosong. Dalam ingatannya, seharusnya ada banyak ibu yang bermain dengannya di gunung ini, tapi sekarang sudah tidak ada. Pria kecil itu sangat ragu-ragu, seolah-olah semuanya telah berubah setelah bangun, membuatnya merasa kesepian tidak seperti sebelumnya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk berbaring di pelukan Ye Chen, mencari satu-satunya kehangatan yang tersisa. Pada hari ke-9, Ye Chen bangun. Matanya terbuka, tetapi mereka dipenuhi dengan kekacauan. 2 atau 3 detik kemudian, kekacauan terus menghilang, dan mata gelap menjadi luas seperti langit berbintang, dipenuhi langit dan bumi, dan selalu ada berbagai penglihatan yang terjalin di mata, yang sepertinya merupakan permulaan sebelum evolusi diri dunia dan pembukaan dunia. Zhou Tian berevolusi. Ye Chen bergumam, dan menatap setangkai rumput spiritual di sampingnya. Dia diam-diam menyimpulkan asal rumput roh, dan juga menyimpulkan kapan rumput roh akan layu. Dia telah menyimpulkan dengan sangat teliti kehidupan rumput roh dari tumbuh hingga layu. Senyum puas muncul di sudut mulut Ye Chen, meskipun dia tidak bisa menembus semua misteri evolusi Zhou Tian, dia sudah memahami esensinya. Dia berjalan menuruni gunung, membawa Ruoxi bersamanya, dan meninggalkan Heng Yuezong. Setelah itu, ada segel besar yang menutupi Heng Yuezong, karena dia tahu akan butuh waktu lama untuk kembali setelah pergi. Butuh beberapa waktu sebelum dia berhenti di depan gunung spiritual di Southern Chu.
Lingshan diselimuti awan dan kabut, dan terlihat seperti negeri dongeng di bumi. Di kaki gunung, ada monumen batu, Xuanzong of Heaven. Dalam keadaan kesurupan, 3 sosok telah keluar dari Gunung Lingshan. Mereka adalah 2 remaja dan seorang gadis, keduanya adalah biksu, 1 di alam yang sejati, dan 2 di alam Yuan manusia. Merekalah yang mendirikan Xuanzong dari pengadilan surgawi. Saya telah melihat Tuhan. Mereka bertiga sangat hormat, meskipun mereka mendirikan sekte, mereka tetap tidak lupa bahwa mereka adalah anggota pengadilan surgawi. Ye Chen tidak berbicara, tetapi tersenyum ringan, dan dengan kekuatan lembut, mengangkat ketiganya yang berlutut di tanah. Tatapannya tertuju pada Gunung Lingshan, di mana ada 3 atau 5 manusia, yang tertua berusia 30-an, semuanya telah melalui kesulitan yang tak terhitung dari dunia fana ke dunia biksu untuk mencari Taoisme. Ye Chen tersenyum sedikit perubahan, 3 atau 5 manusia itu akan menjadi api harapan untuk negeri ini. Dia meninggalkan banyak gulungan rahasia, yang semuanya merupakan kekuatan supernatural dan latihan yang dikagumi oleh para biksu, dan digunakan sebagai dasar untuk mendirikan Xuanzong di pengadilan surgawi. Selain gulungan rahasia, dia juga meninggalkan banyak hal. Dari bahan budidaya. Tidak lama kemudian, dia berhenti di Lingshan yang lain. Ini juga sekte yang baru dibuka bernama Tianting Renzong. Pendiri pengadilan surgawi Renzong juga 3 anak kecil, yang terkuat berada di puncak alam asal manusia. Meskipun basis kultivasi mereka tidak kuat, dan meskipun mereka masih remaja, mereka sudah menjadi pendiri sekte. Setelah itu, Ye Chen terus menghantui pegunungan Lingshan, dan setiap kali dia muncul, dia akan meninggalkan gulungan dan pil rahasia. Ada 93 biksu di Dacu, kecuali dia dan Tang Ruxuan, hanya ada 91 yang tersisa. Mereka bekerja bersama dalam 2 atau 3 untuk menciptakan lebih dari 20 sekte, dan kata pengadilan surgawi digantung di depan setiap sekte. Iblis surgawi menyerbu dan hampir mengembalikan Dacu ke bentuk aslinya. Semuanya harus dimulai lagi. Sebagai penguasa suci surga, dia tentu saja tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk berkontribusi. Di tahun-tahun mendatang, suatu hari, Dacu akan mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Pada hari ini, dia membawa Ruoxi pergi dari dunia para biksu dan muncul di dunia manusia. Ini adalah negara Zhao di dunia fana, dan muridnya, Xi Yan, dulunya adalah putri di sini. Ketika dia datang ke negara Zhao, dia pergi ke banyak tempat, seperti tempat dia bertemu Sang Guan Yuer untuk pertama kalinya di masa lalu, dan tempat Ye Xingchen menikah dengan perawan suci Xing Yue. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Dia datang ke istana Zhao, tetapi dia tidak melihat ayah dan ibu Xian. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Zhao Yu telah turun tahta dan menyerahkan tahta kepada orang bijak, tetapi dia meninggalkan istana bersama ibu Xian, dan menemukan tempat yang bersih di pegunungan untuk menjaga makam putrinya dan menjalani kehidupan yang damai. Hidup. Ye Chen tidak pergi, dia berdiri dengan tenang di luar sebuah rumah besar di Wangcheng, diam-diam melihat ke sebuah kamar di rumah besar itu, dan menunggu dengan tenang. Di depan ruangan itu, seorang pemuda berpenampilan seorang sarjana berjalan mondar-mandir, sangat cemas, dan akan melihat ke dalam ruangan dari waktu ke waktu, dan beberapa kali, dia hampir membuka pintu dan masuk. Wah wah wah. Malam yang sunyi akhirnya dipecahkan oleh tangisan bayi, dan cendekiawan itu menangis karena kegirangan. Selamat, Tuan Muda, anak yang bahagia. Bidan keluar, terus membungkuk, tersenyum seperti bunga. Di luar halaman kecil, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menatap bayi di pelukan cendekiawan itu, dan tersenyum puas. Huo Teng, saudara yang baik, aku menemukanmu. Ye Chen tersenyum dengan air mata, dan penglihatannya kabur. Bayi itu bukan reinkarnasi Huo Teng, dia menyimpulkannya dengan menggunakan evolusi Zhou Tian. Meskipun bayinya kecil, dia masih mengenalinya sebagai Huo Teng sekilas. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya sedikit, dan seberkas cahaya melintas ke mata Huo Teng yang bereinkarnasi. Tiba-tiba, Huo Teng, reinkarnasi dalam pelukan cendekiawan, mengedipkan matanya yang besar, bingung selama 3-5 detik, dan membuka mulutnya untuk melolong, sial. Suaranya tidak masalah, cendekiawan itu hampir menangis ketakutan, bahkan kakek yang baru saja berlari untuk mencubit wajah kecilnya ketakutan dan terhuyung-huyung beberapa saat. Itu benar, cahaya ilahi yang ditembakkan oleh Ye Chen menyegel ingatan Huo Teng. Namun, Ye Chen tidak membuka blokir reinkarnasi Huo Teng, jarang menjadi manusia,
dan dia harus memiliki masa kecil yang bahagia. Adapun ingatan Huo Teng, itu akan dibuka secara bertahap seiring bertambahnya usia. Sekarang dia telah menemukan Huo Teng yang bereinkarnasi, Ye Chen tidak terburu-buru. Adalah baik untuk mengetahui bahwa dia ada di sini, dan membawanya pergi ketika waktunya tepat. Ye Chen sangat lega ketika dia pergi, dan dia sangat berterima kasih kepada Zhou Yi di dalam hatinya. Jika bukan karena teknik rahasia yang dikembangkan oleh Zhou Tian, ia tidak akan menemukan Huo Teng yang bereinkarnasi dengan mudah. Di tengah malam, dia berjalan ke hutan yang dalam. Dari kejauhan, dia melihat sarang burung di dahan kering. Seekor burung gagak hitam pekat berjongkok di depan sarang, mengedipkan matanya dari waktu ke waktu, menatap telur burung di sarang. Menjulurkan kepala kecilnya keluar, melihat di dunia novel ini dalam kebingungan. Li Saner. Ye Chen tersenyum sedikit aneh, siapa yang mengira bahwa Li Saner, magang paman Xiong Er, Lin Qingshan, akan bereinkarnasi sebagai burung gagak. Ye Chen masih memiliki ingatan segar tentang Li Saner, pertama kali dia pergi ke taman rumput spiritual bersama Xiong Er untuk mencuri rumput spiritual, pria itu berselingkuh dengan seorang murid perempuan, dan terpana oleh tongkat tajam Xiong Er. Sampai hari ini, Ye Chen masih mengingat penampilan cacat Li Saner, melihat dia bereinkarnasi sekarang, meskipun dia bukan manusia, dia merasa sangat ramah. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya lagi dan menembakkan seberkas cahaya ilahi ke tubuh reinkarnasi Li Saner yang baru saja merangkak keluar dari telur burung itu. Ada kenangan kehidupan sebelumnya Li Saner di Sengwang, yang secara bertahap akan dibuka segelnya seiring bertambahnya usia. Karena reinkarnasi Li Saner istimewa, dia adalah seekor burung, dan dia tidak lupa memberkati metode perlindungan rahasia untuk mengenang Sengwang, sehingga dia akhirnya menemukan orang yang bereinkarnasi, sehingga dia tidak dapat ditipu oleh Lang. Itu bisa dianggap sebagai jenis kehidupan lain. Ye Chen tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari hutan, ketika waktunya tepat, dia secara pribadi akan menjemput Li Saner. Terlepas dari hutan, Ye Chen berjalan ke hamparan pegunungan dan berhenti di depan sebuah tebing. Memandang jauh, di depan tebing, ada kuncup seukuran kuku, yang merupakan teratai salju yang baru tumbuh, berlama-lama dengan kecemerlangan redup, dibaptis oleh sinar bulan di bawah malam bulan purnama. Kakak senior Qi Yue, tetap aman. Ye Chen tersenyum, dengan air mata berlinang. Di bawah evolusi Zhou Tian, dia telah menghitung bahwa kuncup teratai salju adalah Qi Yue, murid Su Fu, penguasa paviliun Lingdan di Heng Yue. Yang mengejutkan, ternyata bereinkarnasi sebagai teratai salju rumput roh. Tidak ada yang akan mengganggumu. Ye Chen tersenyum, menjentikkan jarinya dan menembakkan cahaya ilahi, membawa memori kehidupan Qi Yue sebelumnya, terendam di tanaman teratai salju, itu akan tumbuh dengan reinkarnasi Qi Yue, dan juga akan melindunginya agar tidak diambil oleh orang lain, direbus sebagai obat. Zes. Episode 1077 bab pertama tampak seperti musuh seorang teman lama. Ye Chen pergi lagi, meninggalkan negara Zhao. Sebelum pergi, dia pergi ke gunung tua yang tenang, berhenti jauh di luar gunung tua, melirik ibu Zhao Yu dan Xian, dan makam kecil itu, tempat dia dimakamkan. Kecemerlangan matahari pagi kembali menyinari bumi. Ye Chen memindahkan ratusan gunung yang menjulang tinggi dan membuka jalan antara dunia biksu dan dunia manusia. Para biksu dacu yang masih hidup mengeluarkan generasi biksu baru. Mereka dikirim ke dunia fana untuk berkhotbah. Semakin banyak manusia datang ke dunia biksu melalui pegunungan. Meskipun jumlahnya kecil, mereka semua adalah benih harapan. Di dunia manusia yang tersebar, Ye Chen menembakkan sinar cahaya ilahi lagi, dan tenggelam ke dalam tubuh bayi perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan. Itu adalah Lu Xuaner, kepala murid dari paviliun koleksi buku dari sekte luar dari sekte Heng Yue di masa lalu, bereinkarnasi menjadi keluarga biasa, sepasang matanya yang bersih dan jernih persis sama dengan mata Lu Xuaner sebelumnya. Dia masih hidup, dan Ye Chen cukup beruntung untuk menamainya, masih disebut Lu Xuaner. Sudah larut, dan Ye Chen, mengenakan jubah, berhenti di sebuah kota kuno di dunia fana sepanjang jalan. Orang tua, sepoci teh. Ye Chen melepas jubahnya, duduk di depan kedai teh, dan meletakkan Xiao Ruoxi di pangkuannya. Namun, setelah sekian lama, dia tidak melihat lelaki tua itu menyajikan teh untuknya. Ketika dia melihat penjual teh tua berdiri di sana seperti patung batu, memegang ketel di satu tangan dan cangkir teh di tangan lainnya, menatap kosong ke arah Ye Chen.
Wajah tuanya penuh dengan kerumitan dan perubahan. Ling Zhen. Ye Chen juga tercengang, bukankah lelaki tua yang menjual teh itu adalah Tuan Ling Zhen yang dulunya adalah penguasa Aula Zengqi? Di masa lalu, dia masih seorang kultivator kecil, tanpa kekuatan bertarung melawan langit, dan didefinisikan sebagai iblis oleh atasan Ling Zhen. Ketika dia kembali dengan kuat, dia membawa peti mati di pundaknya dan membuat keributan besar di rumah Ling Zhen. Pesta ulang tahun, menghapus Ling Zhen. Semua ini tampak seperti kemarin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Master Ling Zhen di sini, apalagi Master Ling Zhen, yang tingkat kultivasinya dia hapus di masa lalu, akan datang ke dunia fana dan menjadi seorang lelaki tua yang menjual teh. Di dunia fana, aku masih terbiasa. Ye Chen tersenyum ringan, tidak ada niat membunuh, semuanya begitu biasa. Keluhan masa lalu telah lama menghilang, dan yang disebut Master Ling Zhen telah lama menghilang di sungai panjang waktu. Ye Chen hari ini tidak akan membalas dendam dari penjual teh tua. Aku semakin tua, aku sudah terbiasa. Tuan Ling Zhen tersenyum pada perubahan hidup, mengangkat langkahnya yang gemetar, dan akhirnya meletakkan mangkuk teh di atas meja teh, dan menuangkan semangkuk teh panas untuk Ye Chen. Dia hari ini bukan lagi penguasa Aula Qi yang benar di masa lalu, dia sudah sangat tua, setengah dari tubuhnya terkubur di dalam tanah, dan seluruh tubuhnya, termasuk mata yang mendung, memiliki jejak perubahan waktu. Melihat Ye Chen lagi benar-benar tak terduga. Pada saat ini, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, umurnya akan segera berakhir, dan dia telah melihat apa yang disebut hidup dan mati. Di dunia fana selama beberapa tahun, meskipun dia adalah seorang lelaki tua yang menjual teh, dia menjalani kehidupan yang damai dan memuaskan, dan menyadari betapa salahnya dia di masa lalu. Masa lalu seperti asap, dan tidak ada kebencian. Ling Zhen hanya memiliki emosi untuk tahun-tahun yang sia-sia, semuanya tampak seperti seumur hidup. Penampilan Ye Chen benar-benar memberinya semacam kenyamanan spiritual, dia menganggap Ye Chen sebagai teman lama, bukan musuh. Ye Chen mengambil mangkuk teh, semuanya masih biasa saja. Di jalan, orang-orang ramai dengan orang-orang, kebanyakan dari mereka sibuk, dan terkadang beberapa orang akan melihat ke sini, tetapi mereka tidak berpikir bahwa orang yang minum teh adalah orang yang paling berkuasa di Chu, dan orang yang melayani teh adalah Lord of Righteousness yang pernah berpangkat tinggi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dua orang yang pernah abadi akan bertemu di sini, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai teman lama. Tolong tagihannya. Pada suatu saat, Ye Chen mengenakan jubah lagi, meletakkan 2 piring tembaga di atas meja teh, mengambil ruoksi, dan berjalan ke kerumunan. Dia seperti orang yang lewat, datang dan pergi dengan ringan, tanpa meninggalkan jejak. Di belakangnya, tubuh tua Master Ling Zhen bergetar, matanya yang keruh kabur sesaat, dan sosok yang semakin menjauh perlahan menghilang dari pandangannya di antara kerumunan yang lewat. Kamu Chen. Suara guru Ling Zhen serak melihat seorang teman lama lagi penuh dengan perubahan. Ye Chen memulai perjalanan lagi, terus menghantui setiap sudut dunia fana, dan menemukan orang yang pernah dia kenal. Setiap kali dia melihat orang yang bereinkarnasi, dia akan menangis karena kegembiraan. Beberapa hari kemudian, suara gemuruh terus bergema di langit dan bumi. Dia membangun susunan teleportasi Sutian, menghubungkan Chu Utara dan Selatan. Mereka yang bergegas ke kampung halaman mereka di bawah kepemimpinan Raja menginjak susunan teleportasi satu demi satu. Dengan bantuan para biksu, mereka dapat kembali ke kampung halaman mereka dengan cepat dan membangun kembali rumah mereka. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di negara dunia fana, dengan suara tangisan 2 bayi, ketenangan malam itu pecah. Ye Chen menemukan orang yang bereinkarnasi lagi, dan itu adalah sepasang saudara kembar, Zhang Fengnian dan Zhang Fengyang. Mereka adalah saudara di kehidupan sebelumnya, dan mereka bereinkarnasi bersama di kehidupan ini. Ini mungkin nasib kehidupan sebelumnya. Ye Chen tidak membawa mereka pergi, tetapi menyuntikkan cahaya ingatan ilahi ke dalam tubuh mereka, lalu pergi diam-diam. Malam, masih sepi. Ye Chen berdiri di puncak gunung, diam-diam menatap langit berbintang. Ruoxi tertidur, berbaring di atas awan yang hangat, dan terkadang mengoceh tentang ibu dalam tidurnya. Di tengah malam, Ye Chen mengangkat telapak tangannya sedikit, dan meraih langit berbintang yang berkabut. Pada saat berikutnya, 2 sinar cahaya ilahi melintasi langit berbintang dan menuju ke arahnya. Melihat dengan hati-hati, itu adalah api keemasan dan guntur hitam, lebih tepatnya, itu adalah api peri dan guntur langit.
Mereka kembali dan mendarat di telapak tangan Ye Chen, terus berdetak, sangat bahagia dan bersemangat, terus-menerus bergesekan dengan telapak tangan Ye Chen, seolah-olah mereka menceritakan apa yang terjadi di tahun-tahun ini. Ye Chen tersenyum dan membelai dengan ringan. Ketika tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Petir Surgawi terputus, meskipun mereka mati, mereka tidak sepenuhnya menghilang di dunia. Mereka pada awalnya adalah kekuatan langit dan bumi, dan mereka dapat dilahirkan kembali jika asalnya tidak hancur. Seiring waktu berlalu, mereka mengumpulkan kekuatan asli mereka lagi, memadat lagi, dan kembali ke sisi Ye Chen. Seperti yang dipikirkan Ye Chen saat itu, orang yang membunuh mereka adalah seseorang yang sangat mereka kenal. Keakraban meninggalkan mereka tanpa pertahanan sedikit pun, tetapi mereka terbunuh dalam sekejap, dan bahkan dirinya yang sebenarnya tidak menemukan kekurangan. Orang yang membunuh mereka muncul di bawah kendali Zhu Xianjian sekarang setelah saya memikirkannya, semua keraguan telah terpecahkan. Di bawah sinar bulan, Xian Huo dan Tian Lei berubah menjadi tubuh Tao lagi. Meskipun mereka berubah menjadi bentuk manusia, basis kultivasi mereka tidak sebaik sebelumnya. Butuh bertahun-tahun penggilingan di masa depan untuk mendapatkan kembali kondisi puncaknya. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan memotong asal mereka, seperti di masa lalu, dia memberikan Xing Chen Dao Body, dia juga memberikan kebebasan Xian Huo dan Dao Body, mereka benar-benar bisa menjadi seseorang. Keduanya menangis dengan gembira, mereka tidak menyangka Ye Chen akan melukai dirinya sendiri 2 kali dan memberi mereka kebebasan. Pergi. Bantu saya menemukan orang yang bereinkarnasi. Ye Chen menepuk pundak keduanya, dan meneruskan teknik rahasia yang dikembangkan oleh Zhou Tian kepada keduanya, berharap mereka akan membantu mereka menemukannya. Keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba berbalik, dan terbang ke arah yang berbeda, bersumpah untuk membantu Ye Chen menemukan semua orang yang bereinkarnasi. Kali ini, mereka tidak lagi khawatir tentang seseorang yang berkomplot melawan mereka, karena selain Ye Chen dan Tang Ruxuan, yang terkuat di Dacu hari ini hanya di alam yang sejati, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun pada mereka. Setelah keduanya pergi, Ye Chen masih berdiri di puncak gunung, dengan lembut menutup matanya, dan merasakan kekuatan paling orisinal di dunia. Dia menyesuaikan langit dan bumi, menjadi bagian dari langit dan bumi, dan menyatu dengan langit dan bumi. Seiring berjalannya waktu, dia menggunakan metode rahasia Zhou Tian untuk terus menyimpulkan kekuatan antara langit dan bumi, dan menemukan sumber aslinya setiap sinar angin, setiap jengkal tanah, setiap tetes air, setiap bunga dan tumbuhan ada di dalam hatinya, mereka semua tampak begitu baik, seperti kerabat. Posisinya 9 hari lagi. Dalam 9 hari terakhir, dia seperti patung, terkena angin, hujan, dan matahari, tetapi tetap tidak bergerak, seluruh keberadaannya mengembara di asal-usul langit dan bumi. Selama periode ini, Ruoxi bangun lebih dari sekali, memakan buah spiritual yang ditinggalkan Ye Chen untuknya saat dia lapar, memanjat awan saat dia mengantuk, terkadang melihat sekeliling dengan mata besar, dan terkadang berbicara dalam tidurnya. Pada hari ke-10, Ye Chen, yang tidak bergerak, sedikit gemetar. Kemudian, embusan angin keluar dari tubuhnya, tampaknya tidak terlihat tetapi nyata, dan memadat menjadi sosok, yang penampilannya tidak berbeda dengan Ye Chen. Tubuh Dao. Suara keheranan bergema di gerbang Tianxuan, itu adalah Fuya, yang melihat sosok di samping Ye Chen dengan takjub. Pada saat ini, bahkan Dong Huang Taixin, yang sedang menatap langit ilusi dan tirai air, menunjukkan keterkejutan. Di bawah pengawasan mereka, kekuatan aneh terbang keluar dari tubuh Ye Chen terus-menerus, dan 6 sosok orang terbentuk, semuanya terlihat persis seperti dia, dan mereka semua adalah tubuh Tao yang diubah dari berbagai kekuatan langit dan bumi. Meskipun mereka semua hanya tubuh Dao, basis kultivasi mereka tidak kuat, seperti tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao, mereka perlu berlatih sendiri, mereka sudah menjadi tubuh bebas, dan mereka harus menempuh jalan mereka sendiri. Ini melawan langit, benar-benar melawan langit. Fuya memukul bibirnya, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa lebih terkejut lagi, termasuk tubuh Dao Api Abadi sebelumnya dan tubuh Dao Guntur Langit, ada 9 tubuh Dao. Logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, yin dan yang, setiap tubuh Dao mewakili semacam kekuatan langit dan bumi, mengapa tidak begitu menentang surga? Bakat anak ini benar-benar membuatku takjub. Bahkan dengan konsentrasi Dong Huang Taixin, dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat tubuh Dao.
Itu adalah tubuh Dao, bukan tiruan. Memotong. Saat keduanya terkejut, mereka hanya mendengar Ye Chen memarahi dengan lembut. Kemudian, kekuatan tak terlihat di tubuhnya membentuk pedang dewa tak terlihat, yang memotongnya 9 kali dalam sekejap, dan dia berubah menjadi 9 tubuh Tao, dan menjadi orang bebas dalam sekejap. Anak ini gila. Fuya terkejut, dan mau tidak mau bersumpah. Apa yang kamu tahu? Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, cepat atau lambat dia akan pergi ke surga dan berbagai wilayah. Dia akan menyentuh lubang hitam ruang angkasa, dan dia akan selalu dalam bahaya tersesat. Dia adalah pergi untuk dirinya sendiri. Jalan, begitu dia tidak bisa kembali, masih ada 9 tubuh Tao untuk melanjutkan harapannya. Maka kamu tidak harus begitu kejam. Fuya mendecakkan lidahnya lagi, jika ya, dia pasti tidak seberani Ye Chen. Jika dia pergi ke surga dan segudang alam, dia pasti akan membuat mitos miliknya. Zes. Episode 1078, 3000 inkarnasi 9 surga. Di puncak gunung, Ye Chen membuka matanya. Ekspresinya sangat pucat, dan ki serta darahnya tampak sangat lamban saat ini. Dia tidak peduli tentang ini, tetapi melihat 7 tubuh Tao di depannya dengan mata penuh kepuasan, tubuh emas Tao, tubuh kayu Tao, tubuh air Tao, tubuh tanah Tao, tubuh Tao dari angin, dan tubuh Tao dari Yin tubuh Tao dari Yang. Sekarang, jika menambahkan tubuh Dao api abadi, dan tubuh Dao petir surgawi tubuh Dao guntur, dia sendiri memiliki 9 tubuh Dao. Seperti yang dikatakan Fuya, setiap tubuh Tao-nya mewakili semacam kekuatan langit dan bumi, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, yin, dan yang merupakan pencapaian langit dan bumi. Seperti yang dikatakan Dong Huang Taixin, Ye Chen pergi. Lubang hitam luar angkasa, tempat seperti apa itu, dia tahu lebih baik dari siapapun, penuh dengan krisis tanpa akhir. Ini adalah perjalanan yang panjang, dan selalu ada bahaya tersesat, dan Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri, dan Anda tidak akan pernah bisa kembali, dan Anda hanya bisa kelelahan dalam kegelapan yang tak terbatas. Oleh karena itu, dia mencerahkan langit, menyimpulkan kekuatan asli langit dan bumi, dan menyelesaikan asal-usul langit dan bumi menjadi 9 jenis kekuatan, yang masing-masing diringkas menjadi tubuh Tao. Terus berharap padanya. Di langit yang jauh, ada 2 sosok yang melintasi langit. Mereka adalah tubuh Dao api abadi, dan tubuh Dao petir surgawi tubuh Dao guntur. Mereka, berdiri berdampingan dengan 7 tubuh Tao yang baru dipromosikan, semua menatap Ye Chen dengan mata cemas. Meskipun mereka memiliki tubuh bebas, Ye Chen adalah tubuh asli mereka, dan mereka tahu betapa hebatnya bagi Ye Chen untuk melakukannya. Tebas dirinya 9 kali bahaya. Ye Jin Chen, Ye Mu Chen, Ye Sui Chen, Ye Yan Chen, Ye Tu Chen, Ye Feng Chen, Ye Lei Chen, Ye Yin Chen, Ye Yang Chen. Ye Chen memandang 9 orang itu sambil tersenyum, dan memberi mereka nama semua orang memiliki kata Ye Chen. Pergi. Tersenyum lagi, Ye Chen melambaikan tangannya dengan letih. 9 badan Dao ingin berbicara, tetapi mereka semua ragu untuk berbicara. Tiba-tiba, 9 orang itu menggerakkan kaki mereka satu demi satu, menginjakkan kaki di sutian, dan berlari ke 9 arah untuk membantu Ye Chen menemukan orang yang bereinkarnasi. Setelah mereka pergi, seberkas darah meluap dari sudut mulut Ye Chen. Great Shu hari ini, terlepas dari Tian Xuanmen, tidak ada yang bisa menyakitinya, hanya dirinya sendiri yang bisa menyakitinya. Memotong sendiri 9 pisau, kerusakannya bisa dibayangkan, keberaniannya tak tertandingi. Jika Taixu Gulong masih hidup, dia pasti akan memanggilnya orang gila seperti Fu Yalo, menebas 9 pisau sendiri, kemungkinan besar dia akan mati hilang basis budidaya puncak. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia duduk bersila di tanah. Duduk ini 9 hari lagi. Pada malam hari ke-10, wajahnya yang pucat kembali menjadi kemerahan, dan darahnya yang lamban kembali menjadi agung seperti laut. Menunjukkan. Mengikuti omelan lembutnya, 2 gumpalan asap hijau terpisah dari tubuhnya dan berubah menjadi 2 klon. Kemudian, 2 avatar berubah menjadi avatar lagi, 1 dibagi menjadi 2, 2 dibagi menjadi 4, 4 dibagi menjadi 8, dan 2 avatar menjadi 3000 avatar tiba-tiba dalam sebatang dupa, yang merupakan batas Ye Chen. Melihat pemandangan ini, mata Fuya menegang. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa setiap tubuh suci kuno adalah binatang yang menggantung di langit? 3000 inkarnasi,
Energi dan darah yang luar biasa dibutuhkan untuk mendukungnya. Pergi menemukannya. Ye Chen sudah memberi perintah. Segera, 3.000 inkarnasi langsung pergi ke setiap sisi, masing-masing dengan metode rahasia evolusi Zhou Tian, untuk membantu Ye Chen menemukan orang yang bereinkarnasi. Kali ini, aura Ye Chen langsung menjadi sangat lamban. 3.000 inkarnasi semuanya menggunakan energi dan darah dari dirinya yang sebenarnya. Ini konsumsi yang sangat besar, berkat energi dan darah agung dari tubuh suci kuno. Jika itu adalah biksu biasa, dia akan mati karena kelelahan. Namun, dia tidak diremehkan. Masih kalimat yang sama, mengasah pisau bukanlah kesalahan dalam memotong kayu bakar. Dengan dia sendiri, berapa lama untuk menemukan reinkarnasi Dacu? Dia tidak bisa menunggu, dia perlu menemukan orang-orang yang bereinkarnasi di Dacu dalam waktu sesingkat mungkin, lalu bangkit dan pergi ke surga dan berbagai domain, yang merupakan tempat yang lebih berbahaya daripada Dacu. Kemungkinan besar berbahaya. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan orang lain, 3.000 inkarnasi dan 9 tubuh Dao akan menjadi pendukungnya yang kuat. Menjelang fajar, dia pulih sedikit, mengambil ruoksi lagi, dan memulai perjalanan baru. Di ibu kota dunia fana, dia menemukan reinkarnasi Hao Tian Sixue dan Hao Tian Xiyu. Mungkin berkat Tuhan yang memungkinkan Chen Rongyun dan Li Zhang bereinkarnasi di ibu kota itu. Meninggalkan cahaya ingatan, Ye Chen berhenti di depan sungai besar. Di seberang ombak biru yang berjatuhan, dia melihat dasar sungai besar itu adalah ikan perenang ungu dengan lingkaran cahaya ungu di sekujur tubuhnya. Itu adalah orang yang bereinkarnasi, dan itu adalah salah satu dari 9 biografi sejati Heng Yue, Ye Ruxue. Masih meninggalkan cahaya ingatan ilahi, Ye Chen menghilang lagi. Di hutan, monster melolong, serigala darah monster yang baru lahir hampir terkubur di bawah krampon kadal es. Ye Chen datang tepat waktu dan menyelamatkan anak serigala darah monster itu. Zhou Tian berevolusi, yaitu Xian yang bereinkarnasi, yang juga merupakan salah satu dari 9 biografi sejati Heng Yue. Ketika Anda berusia 10 tahun, Anda akan sepenuhnya membangkitkan ingatan kehidupan masa lalu Anda. Ye Chen membelai Xian yang bereinkarnasi. Dia adalah seorang biksu di kehidupan sebelumnya, tetapi dia bereinkarnasi sebagai monster di kehidupan ini. Reinkarnasi Dacu benar-benar luar biasa, tetapi semua hal spiritual dapat bereinkarnasi, yang membuatnya merasa kagum tak tertandingi. Kesaktian nenek moyangnya. Tanpa penundaan terlalu lama, Ye Chen berbalik dan pergi selama 100 tahun. Selama periode ini, 3.000 inkarnasi dan 9 badan Dao juga sering mengirimkan kabar baik, seperti Yang Dingtian, mantan kepala sekolah sekte Heng Yue, Dao Xuan, sesepuh dari Balai Penegakan Hukum, Lin Qingshan, sesepuh dari Taman Lingchao, Huang Xi, sesepuh Changsuge, Zhong Laodao, kepala puncak Tianyang, Patriark Master Heng Yue, Yang Mulia Heng Tian dan banyak murid biasa semuanya ditemukan. Melanjutkan, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, merasa sangat beruntung di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menemukan Xie Yun dan Xiong Er, situasi saat ini masih sangat baik. Semakin banyak orang yang bereinkarnasi telah ditemukan, yang membuatnya sangat bersyukur. Semua usahanya tidak sia-sia. Saat dia berjalan, Ye Chen tanpa sadar berhenti dan melihat ke halaman pertanian kecil. Di sana, ada 2 anak yang sedang bermain, mereka belum terlalu tua, baru berusia 3 atau 4 tahun, dan mereka semua berkepala harimau dan berkepala harimau. Zhou Tian berevolusi dan beroperasi, dan mata Ye Chen berbinar. Mereka adalah orang-orang yang bereinkarnasi, tetapi mereka bukanlah yang mati dalam pertempuran melawan iblis, tetapi yang dibunuh oleh antek-antek Yin Ziping dibandingkan dengan Yang Dingtian dan yang lainnya, orang-orang itu meninggal 3 atau 4 tahun sebelumnya. Jika Anda meninggal 3 atau 4 tahun sebelumnya, Anda bereinkarnasi 3 atau 4 tahun sebelumnya, dan sekarang Anda menghitung, Anda baru berusia 3 atau 4 tahun. Adapun kedua anak itu, mereka juga anggota sekte Heng Yue, Dao Jizhen, sesepuh dari Balai Penegakan Hukum dari sekte luar, dan Pang Hai, sesepuh dari Paviliun Wanbao dari sekte luar. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga, dan Ye Chen buru-buru menembakkan 2 cahaya ilahi, membawa ingatan mereka tentang hidup mereka, dan juga cahaya pelindung, dia tidak peduli, dan menunggu ingatan itu dibuka untuk membawanya pergi di masa depan. Sampai jumpa, Heng Yue Zong. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memandang reinkarnasi Dao Hai dan reinkarnasi Dao Jie untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Sepanjang jalan, Ye Chen terus melakukan evolusi Zhou Tian.
Orang-orang yang bereinkarnasi disimpulkan satu per satu. Mereka bereinkarnasi sebagai manusia, atau bereinkarnasi sebagai bunga, serangga, ikan, atau monster. Zes. Episode 1079, 10 tahun. Saya tidak tahu berapa hari kemudian, Ye Chen berhenti lagi, diam-diam menatap bayi di pelukan seorang wanita petani. Itu juga orang yang bereinkarnasi. Namun, Ye Chen tidak mengorbankan cahaya ilahi dengan ingatan, karena orang yang bereinkarnasi adalah orang yang pernah dia benci, Yin Ziping. Ye Chen berhenti untuk waktu yang lama, tetapi tidak bergerak. Kehidupan sebelumnya adalah keluhan dari kehidupan sebelumnya, dan dia tidak akan mengejarnya hingga kehidupan ini, dan keluhan dari masa lalu akan hilang dengan kematian orang-orang di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, karena Yin Ziping bereinkarnasi sebagai manusia, biarkan dia menjalani kehidupan manusia biasa, dan semuanya akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Dia tidak memiliki banyak pemikiran untuk menyelesaikan catatan lama dari kehidupan sebelumnya, dan dia tidak akan mengayunkan pisau daging pada orang yang tidak bersalah. Dia pergi tanpa meninggalkan jejak. Selanjutnya, lebih banyak orang yang bereinkarnasi ditemukan. Namun, dia juga menemukan reinkarnasi dari banyak musuh dari kehidupan sebelumnya, Zishan, Qi Yang, Jiang Hao, Ge Hong, Qing Yang Zhenren, Zhao Zijing, Wu Changqing, Cheng Kun, Qing Yun Patriark, Yin Zhou, dan Gui, Tongxuan Zhenren, Haus Darah Yan Luo, Patriark Roh Darah, Patriark Zheng Yang, Guru Chang Tian. Sama seperti Yin Ziping, dia tidak menggunakan pisau daging, juga tidak membantu mereka mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu mereka. Semuanya seperti angin sepoi-sepoi, kemanapun bertiup, Ye Chen tidak ikut campur, dan dia tidak punya waktu untuk campur tangan. Kejahatan yang dibuat di kehidupan lampau akan hilang di kehidupan lampau, dan tidak ada hubungannya dengan mereka di masa ini. Kehidupan. Ye Chen sekali lagi menginjakkan kaki di tanah tak terbatas. Ini adalah perjalanan yang panjang, dan dia, yang mengenakan jubah, seperti seorang pengkhotbah dan turis. Dia melakukan perjalanan jauh, makan dan tidur di tempat terbuka, berjalan melalui gunung dan sungai, melintasi lembah Changyuan, berjalan di bawah angin dan hujan, berhenti di tengah malam, dan berjalan di setiap sudut tanah yang luas ini. Waktu berlalu, dan tahun-tahun terbuang sia-sia. Di dunia ini, di antara bunga-bunga yang memudar dan mekar, saya tidak tahu berapa banyak musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas telah berlalu. Di malam yang sunyi, dia melepas jubahnya, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, dan duduk diam di puncak gunung. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk rambut panjangnya yang seputih salju. Wajahnya lapuk oleh cuaca, penuh tanda-tanda yang diukir oleh perubahan waktu, mulutnya penuh janggut, tanpa vitalitas dan semangat masa muda, tetapi dengan ketenangan dan pengekangan usia parubaya. 10 tahun, dia berusia 33 tahun. Tahun ini adalah tahun ke-10 sejak dia meninggalkan Hang Yue untuk mencari orang yang bereinkarnasi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dia duduk dan beristirahat, memegang guci, menghadap bintang sendirian dalam perubahan hidup dan kelelahan. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah mencari setiap sudut dacu. Di bawah evolusi Zhoutian, U200B dia menemukan orang-orang yang bereinkarnasi satu per satu. Dalam angin dan salju, dia akan menertawakan orang-orang itu dan mau tidak mau menelepon nama mereka. Namun, ada begitu banyak 90 juta jiwa kepahlawanan di dacu, bahkan jika itu 10 tahun. Dia mencari selama 10 tahun dan menemukan terlalu banyak orang yang dikenalnya, tetapi ada juga terlalu banyak orang yang dikenalnya yang belum ditemukan, Chu Xuaner, Chu Linger, Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu, Biou, Luoxi, Xuanfei, Hong Chengsui, Chu Lingyu, Jining Suang, Xian, Liu Yi, Xiong Er, Nan Gong Yue, Xie Yun, Ni Feng, Taixu Gulong, Zixuan, keturunan kaisar, raja dari generasi, Patriark Tianzong, Kaisar Pedang, Du Guao, Pak Tua Zuge, Fuling, Zhongjiang. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah menyimpulkan lebih dari sekali, tetapi tidak ada jejaknya. Di malam yang sunyi, dia meringkuk tanpa sadar, pria yang sombong itu ketakutan saat ini, dan dia memohon kepada Tuhan di dalam hatinya, berharap mereka semua telah bereinkarnasi daripada menghilang sepenuhnya. Kakak, Ruoxi lapar. Ye Chen, yang berpikir keras, akhirnya ditarik kembali ke dunia nyata dengan suara kekanak-kanakan.
Ye Chen menoleh tanpa sadar, dan menyerahkan buah spiritual kepada Ruoxi, tetapi diam-diam menatap pria kecil di sampingnya. 10 tahun, si kecil ini telah bersamanya selama 10 tahun. Namun, 10 tahun ini adalah 10 tahun yang paling membingungkan baginya, karena Ruoxi kecil masih kecil Ruoxi, dia masih berusia 2 atau 3 tahun, dia belum dewasa sama sekali, dan semuanya masih sama seperti saat dia memilih. Naikkan dia. Dia tidak bisa mengetahuinya, tidak tahu mengapa seorang gadis fana kecil begitu aneh sehingga dia tidak akan pernah tumbuh dewasa, dan begitu aneh sehingga dia bahkan tidak bisa melihat petunjuk di mata keenamnya. Abadi, dan bahkan tidak bisa menyimpulkan sebab dan akibat dari evolusi Zhou Tian. Pada titik tertentu, Ruoxi berbaring di pelukan Ye Chen, matanya yang besar berkedip perlahan-lahan menutup dengan gemetar, dan dia tertidur lelap. Ye Chen menarik pandangannya, dan duduk diam di sana, seperti patung, matanya yang lelah bergetar. Dia benar-benar lelah. Dia tidak pernah menutup matanya selama 10 tahun. Dia takut dia akan tidur terlalu lama. Dia takut setelah bangun, dia akan merindukan terlalu banyak orang. Tahun-tahun yang terbuang sia-sia telah mengukir tubuhnya berkeping-keping. Cahaya pagi menyinari bumi, dia mengenakan jubahnya dan berdiri lagi, seolah dia akan mencari 10 tahun lagi. Untuk pertama kalinya, dia kembali ke dunia biksu. Dunia biksu saat ini jauh lebih marah daripada 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, hanya tersisa 93 biksu di Dachu. Hari ini, 10 tahun kemudian, jumlah biksu Great Chu telah meningkat dari 93 menjadi hampir 10.000, mereka semua adalah benih api dari warisan Great Chu, dan akan diturunkan dari generasi ke generasi untuk melanjutkan legenda. Setelah 10 tahun, dia datang ke Heng Yuezong lagi setelah 10 tahun absen. Heng Yue di depannya, seperti dia, telah tertutup debu tebal selama bertahun-tahun, dan ada banyak tempat yang sudah ditumbuhi rumput liar. Dia berdiri diam di depan gunung, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat sosok mendekat dari langit, itu adalah seorang wanita berambut putih dengan wajah kuyu, lelah dan berubah-ubah, berdiri di kaki gunung Heng Yue seperti Ye Chen. Dia adalah Tang Ruxuan. Sudah 10 tahun, dan seperti Ye Chen, dia kembali setelah 10 tahun absen. Meskipun dia telah hidup di dunia fana selama 10 tahun, ketika dia kembali ke sini lagi, matanya yang indah masih kabur dalam ingatan. Keduanya berdiri berdampingan, keduanya terdiam. Tapi mata indah Tang Ruxuan penuh keraguan melihat Xiao Ruoxi di sebelah Ye Chen, dia masih sama seperti 10 tahun yang lalu, dia tidak berubah sama sekali, seolah dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Di langit berkabut, ada sosok yang konstan, dan masih banyak orang yang datang, mereka adalah biksu yang masih hidup dari tahun itu. 10 tahun di periode musim semi dan musim gugur, mereka masih muda pada waktu itu, tetapi sekarang mereka telah kehilangan kekuatan mereka. Mereka telah diubah menjadi nirvana dalam khotbah dan pengajaran yang terus-menerus, dan mereka terus berharap pada Chu Agung. Mereka yang tidak bisa dilupakan masih orang-orang dari masa lalu. Saya telah melihat Tuhan. 91 orang berdiri dengan rapi dalam 8 baris, dan memberi hormat kepada Ye Chen dengan hormat. Di belakang mereka, ada juga murid dan cucu yang mengikuti, dan seperti mereka, mereka memberi hormat dengan hormat. Namun, mereka bingung di dalam hati mereka, bahkan leluhur mereka sangat hormat, mereka tidak tahu siapa Ye Chen, mereka hanya tahu bahwa dia pasti leluhur yang sangat kuat. Kali ini, Ye Chen tidak pergi. Di sungai panjang waktu, berapa dekade lagi dia telah berhenti terlalu lama, dan inilah waktunya untuk menemukan waktu untuk meninggalkan tanah ini. Adapun orang-orang yang bereinkarnasi di Dachu, mereka akan diserahkan kepada 3.000 inkarnasi dan 9 tubuh Tao, serta para biksu yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dia harus pergi ke surga dan daerah untuk menemukan orang-orang yang bereinkarnasi itu. Di kaki gunung Heng Yuezong, platform awan besar terbentang. Ye Chen duduk bersila di atasnya, memberi ceramah tentang kitab suci dan Taoisme untuk generasi muda, dan menjawab kebingungan para biksu generasi selanjutnya, seperti guru dan leluhurnya yang mengkhotbahkan Taoisme untuknya di masa lalu, pasangan-pasangan itu. Mata yang didedikasikan untuk Tao membuatnya mengungkapkan mereka adalah masa depan Dachu. Zes. Episode 1080 bab pertama dari reinkarnasi kembali. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Ye Chen, yang telah berkhotbah selama 9 hari,
duduk sendirian di puncak gunung, dengan Ruoxi kecil yang tertidur di sampingnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, Tang Ruxuan berjalan, duduk di samping Ye Chen, diam-diam menatap langit berbintang, matanya yang indah kabur, ekspresinya pedih, seolah-olah dia sedang mencari bintang paling terang di langit berbintang. Segera, Ye Chen, yang diam selama ini, berbicara, memecah kesunyian panjang di puncak gunung. Apa? Pikiran Tang Ruxuan terputus, dia memalingkan muka dari langit berbintang, dan menatap Ye Chen dengan curiga. Mereka akan segera kembali. Ye Chen tersenyum lelah, dunia ini tidak tandus, dan Heng Yue tidak tua. Mereka yang kamu katakan. Mata indah Tang Ruxuan yang redup langsung dipenuhi dengan air mata kristal, dan dia menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, tangannya terkepal erat di lengan bajunya, dan seluruh tubuhnya yang halus tegang saat ini. Bikcu bereinkarnasi. Ye Chen menceritakan rahasia ini, setiap orang yang mati akan bereinkarnasi di negeri ini. Artinya, aku bisa melihat lagi. Maaf, kakak senior Tang. Ye Chen langsung menyela kata-kata Tang Ruxuan, menurunkan matanya yang redup, dan kata-katanya penuh dengan permintaan maaf, saya telah menemukan terlalu banyak orang yang bereinkarnasi, tetapi saya tidak pernah menemukan Xiong Er. Tapi kamu dengan jelas mengatakan bahwa orang yang mati bisa bereinkarnasi. Air mata Tang Ruxuan akhirnya meledak tak terkendali. Sementara Ye Chen memberikan harapannya, dia juga memberikan keputusasaannya. Dia bisa melihat keakraban lama lagi. Tidak ada orang yang dia sayangi paling. Setan surgawi menyerbu, dan reinkarnasi Dacu memiliki masalah. Ye Chen berbicara dengan suara yang sangat serak, tetapi dia tidak berani menatap langsung ke mata indah Tang Ruxuan. Lalu apa? Mereka yang belum bereinkarnasi di Dacu mungkin telah bereinkarnasi di tempat lain. Ye Chen menjawab dengan jujur, tetapi ada juga sedikit penyembunyian, karena dia tidak yakin apakah Xiong Er telah bereinkarnasi di surga dan 10.000 alam, atau telah sudah menghilang keputusasaan sekaligus harapan. Di mana dia bereinkarnasi? Tang Ruxuan meraih lengan Ye Chen tanpa sadar, menatap Ye Chen dengan air mata di wajahnya, dan hanya berharap pemuda yang telah menciptakan keajaiban sebelum dia ini dapat memberinya jawaban yang pasti. Jauh sekali dari sini. Seberapa jauh? Tang Ruxuan menatap Ye Chen dengan gugup. Tidak peduli seberapa jauh, aku akan menemukannya. Ye Chen akhirnya mengangkat matanya dan menatap Tang Ruxuan, menunjukkan senyum lega, suatu hari, aku akan membawanya padamu secara utuh. Percayalah padaku. Aku percaya, aku percaya. Tang Ruxuan menangis, mengangguk dengan keras, dan percaya pada Ye Chen tanpa syarat. Bisa lama. Aku bisa menunggu, meski itu selamanya. Tang Ruxuan berpura-pura kuat dan menyeka air mata di seluruh wajahnya. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan menatap langit berbintang lagi. Ye Chen tidak tahu apakah benar atau salah bersembunyi dari Tang Ruxuan, tetapi sebagai saudara terbaik Xiong Er, istri Xiong Er, dan kerabatnya, dia selalu ingin memberi Tang Ruxuan harapan untuk bertahan hidup. Malam jatuh ke dalam keheningan. Tang Ruxuan pergi, menyeka air mata diam-diam sepanjang jalan. Itu adalah air mata kegembiraan. Ye Chen akhirnya memberinya harapan setelah 10 tahun ketidaktahuan di dunia fana, sehingga dia dapat terhubung kembali dengan Xiong Er. Di malam hari, tanah yang luas ini tidak damai. Di dunia fana, ada kota kuno, kota kecil, gunung, dan mata air, dimanapun ada makhluk hidup, akan ada kecemerlangan yang naik ke surga. Pembatasan ingatan yang ditetapkan oleh Ye Chen dibuka, dan orang-orang yang bereinkarnasi itu mendapatkan kembali ingatan kehidupan mereka sebelumnya dalam kilasan inspirasi. Pada saat yang sama, mata mereka berlinang air mata, dan mereka begitu bersemangat hingga tidak bisa membuat sebuah suara. Mengatur ulang. Saat suara halus bergema di langit berbintang, mereka yang bereinkarnasi sebagai bunga dan tumbuhan berubah menjadi bentuk manusia, dan mereka yang bereinkarnasi sebagai burung dan binatang buas juga berubah menjadi bentuk manusia, terbang ke segala arah. Aku sudah lama menunggumu. Di seluruh Dacu, gerbang domain teleportasi muncul, dan 3.000 inkarnasi Ye Chen dan 9 tubuh Tao dijaga di sana, memimpin orang-orang yang bereinkarnasi kembali. Melihat langit dari kejauhan, itu adalah rangkaian pelangi ilahi, yang memantulkan langit berbintang yang luas. Mata semua orang yang bereinkarnasi yang telah kembali ke posisi mereka menjadi kabur, 10 tahun kemudian, mereka seperti mimpi, mereka terlahir kembali, membawa kenangan dari kehidupan mereka sebelumnya. Di pagi hari, Ye Chen dan Tang Ruxuan bangun pagi, dan berdiri di kaki Heng Yue Zongshan mengenakan jubah Tao di masa lalu. Segera, pintu cahaya muncul, berdiri tegak.
Kemudian, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 10 tahun berjalan keluar, dan saat dia melangkah keluar dari gerbang cahaya, dia berubah menjadi sosok yang kuat. Itu adalah Yang Dingtian, matanya yang rusak karena cuaca berkaca-kaca. Di belakangnya, ada juga anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 10 tahun, Daoxuan, Taois Daoji, Pang Dahai, Zhou Dafu, Sufu, Xiao Yuanshan, Huang Shi, Lin Qingshan, Zhong Laodao, Qi Yue, Wang Lin, Xiao Jing, Lu Suaner, Xian, Huo Teng, Lisaner, Feng Ji. Sama seperti Yang Dingtian, saat mereka melangkah keluar dari gerbang cahaya, mereka juga menjadi seperti yang seharusnya di kehidupan sebelumnya. Ada terlalu banyak orang yang keluar, menutupi tanah, semua orang menangis, semua orang terisak, dan semua orang gemetar. Kenangan 10 tahun dalam kehidupan ini tidak sebanding dengan tahun-tahun yang terbuang di kehidupan sebelumnya. Saya telah bertemu semua master. Ye Chen melangkah maju dan berlutut dengan satu pukulan, air mata juga berkilau. Chener, ini benar-benar kamu. Yang Dingtian dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu, menangis tak terkendali, mengangkat Ye Chen dengan telapak tangan gemetar. Pemuda inilah yang melakukan perjalanan ke seluruh Dacu dan membangunkan mereka satu per satu. 10 tahun terbuang sia-sia. Pulang ke rumah. Semua orang tidak sabar untuk menaiki tangga batu, seperti orang gila, dengan air mata yang berubah-ubah di setiap langkahnya. Selamat tinggal Heng Yue, semua orang berhenti, merentangkan telapak tangan mereka yang gemetar, dan membelai rumah mereka. Reinkarnasi, seperti mimpi, membuat mereka tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan mereka. Saat kita bertemu lagi, foto itu penuh dengan air mata. Memalingkan muka, ada sosok yang saling berpelukan, masing-masing menceritakan pengalaman tahun-tahun ini, masing-masing menangis seperti orang yang menangis, yang mengatakan bahwa para biksu tidak memiliki air mata, tetapi mereka belum mencapai kedalaman cinta. Ye Chen berdiri di sana dengan air mata di senyumnya. Di masa lalu, dia melihat mereka jatuh ke genangan darah satu persatu, dan dia hanya ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan baginya. Setelah 10 tahun, dia harus bersyukur, dia telah menyaksikan orang-orang yang bereinkarnasi dari lahir hingga tumbuh, dan akhirnya menunggu sampai hari reuni, untuk melihat orang-orang sebelumnya lagi, dia sangat bersemangat hingga ingin menangis. Ini adalah perjamuan besar, dengan air mata di anggur. Namun, saat mereka minum dan minum, semua orang menatap Ye Chen dengan air mata berlinang. Ye Chen bisa melihat arti dari mata itu. Meskipun mereka telah kembali, masih banyak orang yang belum kembali. Melihat sekeliling, Heng Yuezong kehilangan banyak sosok yang dikenalnya, Chu Xuan, Chu Ling, Lin Sihua, Liu Yi, Duan Yu, Nan Gongyue, Ni Feng. Saya akan menemukan mereka. Ye Chen berbicara, suaranya serak dan berubah-ubah. Semua orang tidak bertanya lagi. Kata-kata Ye Chen jelas, dan mereka bisa mengerti mata Ye Chen. Bukan karena Ye Chen tidak ingin mencarinya, tetapi pasti ada kesulitan yang tidak mereka ketahui. Selama periode ini, minum. Semua orang mengangkat toples anggur dan meneteskan air mata. Meskipun banyak orang yang hilang, kegembiraan bersatu kembali membuat mereka untuk sementara melupakan rasa sakit di kehidupan sebelumnya. Di malam yang berlinang air mata, seseorang datang dari langit. Memalingkan muka, Sangguan Xuanjiang dari keluarga Dong Yue Sangguan, yang datang dengan reinkarnasi keluarga. Sama seperti Heng Yuezong, keluarga Sangguan juga kekurangan banyak orang, seperti Sangguan Xuanzong, Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer, tetapi reinkarnasi mereka membuat mereka menangis. Tak lama kemudian, Situ Longshan dari keluarga Situ di Sishu juga datang. Kemudian datanglah keluarga Xiong Xinjiang Selatan, dipimpin oleh leluhur keluarga Xiong dan Xiong Dahai. Berikutnya adalah anggota King Yunzong dan Zheng Yangzong. King Yunzong memimpin tim oleh Li Xinghun dan Zian, tetapi Zhou Ao tidak ada di sana, dan Zheng Yangzong memimpin tim oleh mantan Komandan Agung Yang Zhen, yang juga hilang. Banyak orang tidak pernah melihat Jining Suang dan Hua Yun. Dunia sangat gelisah, dan ada sosok yang terus-menerus. 4 keluarga besar Dongfang Ximen, Nangong, dan Bei Chen tidak memiliki urutan tertentu. Dan Cheng datang, dan pemimpinnya adalah Dan Yi, tetapi Dan Chen, Xuan Fei, dan Luoxi tidak ada di sana. Yan Huang ada di sini, dipimpin oleh Yan Huang Lei Zunzong Li, Hong Luan, Feng Zi, Jing Jiang, Bai Yi, dan Hei Pao semuanya ada di antara mereka, tetapi Zong Kui, Zong Jiang, Hong Cheng Sui, Tao Wuya, Gu Santong, Yan Huang tidak ada gunung dan duri.
Keluarga Tianzong tiba, dengan Ling Hao sebagai pemimpin dan King Yun di sampingnya, tetapi leluhur Tianzong dan Chu Lingyu tidak dapat dilihat. Keluarga Su datang, dipimpin oleh Su Xinghe, paman ketiga Su Siner, tetapi leluhur keluarga Su dan Su Siner tidak terlihat. Orang-orang dari keluarga Ouyang datang dengan murid keluarga, dan pemimpinnya adalah Patriark Ouyang, tetapi dia tidak pernah melihat Raja Ouyang. Pulau Heilong datang, dan pemimpinnya adalah pria parubaya, tetapi Wu Sanpao, pemilik Pulau Heilong, tidak ada di sana. Wilayah Laut Panlong telah datang, dan lautan yang mengerikan bergulung, dan baik Niu Sisan maupun cucunya Niu Ben tidak terlihat. Siling Basu datang, dan ada cukup banyak orang, tetapi pria besar Manshan tidak ada. Keluarga Mu Yun telah tiba, dan pemimpin tim adalah Mu Yun Sao, yang tidak melihat Patriark Mu Yun, Mu Yunao. Keluarga Hao Tian ada di sini, dipimpin oleh Hao Tian Xuanhai, Hao Tian Xuanzhen, Hua Su dan Hao Tian Xiyue belum terlihat. Keluarga Ling tiba, dan terbang di garis depan adalah Ling Xiao dan istrinya Xiao Xiang. Kota kuno Chanyuan ada di sini, dan pemimpinnya adalah Master Chanyuan. Forging Sword City ada di sini, dipimpin oleh Chen Rongyun dan Hao Tian Xiyu. Keluarga Beihai ada di sini, dipimpin oleh Li Zhang dan Hao Tian Xixue. Keluarga Xuantian datang, dipimpin oleh leluhur keluarga Xuantian, tetapi Wei Wenzuo dan Dongfang Yuyan tidak ada. Keluarga Zhao datang, dan pemimpinnya adalah Zhao Xiong, tetapi Zhao Ziyun dan Nangong Ziyue tidak ada di sana. Istana Qixi ada di sini, dan pemilik Istana Qixi memimpin tim, tetapi Sun Woyan tidak ada di sana. Istana Xingyue ada di sini, dipimpin oleh penguasa istana, tetapi orang suci Xingyue tidak ada di sana. Keturunan kaisar ada di sini, dan para pemimpinnya adalah semua jenderal di bawah kursi kaisar di masa lalu. Mereka belum pernah melihat Mo Yuan, Dacu Huangxuan dan Tai Yi secara nyata. Adapun Dacu Huangyan, Nanming Yusu, Qian Sangyue, Di Fan, Long Teng, Zhou Tianyi, dan Xiao Chen tidak ada di antara mereka. Keturunan raja-raja zaman datang, dan mereka juga dipimpin oleh para dewa, mereka tidak melihat alkimia, dewa, setan, hantu, pemakan jiwa, raja darah, raja roda dharma, raja iblis, raja penyihir, dan raja hantu Yama. Lembah Seribu Bunga juga memiliki 2 atau 3 murid yang datang, tetapi mereka tidak melihat Dao Huang, lelaki tua Zuge, Du Guao, Fuling, Biou dan Qin Yu. Penggarap lepas juga banyak datang, ada wajah familiar, tapi ada juga wajah familiar yang tidak datang. Semakin banyak orang yang datang, menutupi bumi, berdiri di langit kosong, bertemu satu sama lain setelah reinkarnasi, gambarnya ada kesedihan dan kegembiraan bisa bersatu kembali, kesedihan kekurangan terlalu banyak orang.